Baik, terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, kota, serta Bapak Ibu Kepala Biro di Biro SDM di Kementerian Lembaga yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kita bisa bertemu walaupun dilakukan secara daring pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan sedikit terkait dengan progres pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 ini. Berdasarkan keputusan Menteri PAN RB pada tahun 2024 yang lalu, formasi untuk kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2024 ini ditetapkan sebesar 1.278.276 formasi, yang terdiri dari 248.993 formasi untuk calon pegawai negeri sipil, dan 1.029.283 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang terdiri dari guru sebanyak 195.533 formasi, untuk tenaga kesehatan sebanyak 105.348 formasi, dan untuk tenaga teknis sebanyak 728.402 formasi. Namun sampai dengan penutupan pendaftaran di sistem seleksi calon aparatur sipil negara, formasi yang diajukan oleh Bapak Ibu di instansi itu berjumlah sebanyak 246.387 formasi yang diikuti oleh 542 instansi. Sementara formasi akhir pada SSC-ASN untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sebanyak 1.005.939 yang diikuti oleh 593 instansi. Artinya apa? Terdapat 21,5% antara formasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri PAN RB di awal dengan formasi yang kemudian masuk melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, yang dengan alasan ada beberapa instansi yang kemudian mengundurkan diri atau tidak jadi mengambil formasi, ada juga kemudian instansi yang mengurangi kebutuhan formasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan mandat Undang-Undang 20 tahun 2023 di dalam pasal 66 dijelaskan bahwa pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan tenaga honorer atau yang kita sebut juga dengan tenaga non-ASN yang aktif bekerja berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022 yang lalu. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan jumlahnya sebanyak 1.789.050 orang. Ini adalah sisa yang setelah dikurangi mereka-mereka yang diterima melalui pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021, tahun 2022, dan terakhir kemarin tahun 2023. Nah, jumlah yang diterima dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 lebih kurang sebanyak 570 ribuan dari data sekitar awalnya 2,3 juta orang yang terdaftar di dalam database non-ASN. Nah, dari 1.789.050 orang, kemudian ada mereka yang sudah mengikuti seleksi dan melakukan pendaftaran pada seleksi tahap pertama kemarin, baik itu melalui mekanisme calon pegawai negeri sipil, ataupun bagi mereka yang memenuhi syarat tentu saja, ataupun melalui penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahap 1. Dari berdasarkan data yang kami lakukan pemeriksaan dari database non-ASN, sebanyak 62.445 orang yang terdaftar di dalam database non-ASN mengikuti atau mendaftar melalui jalur calon penerimaan pegawai negeri sipil. Dan
melalui calon penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahap 1 sebanyak 1.407.792 orang. Tetapi dari angka ini sebanyak 1.345.387 orang inilah yang kemudian memenuhi syarat untuk mengikuti setelah dilakukan seleksi administrasi oleh teman-teman di instansi yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi kompetensi. Tentu dari jumlah yang mengikuti seleksi tadi, ada yang kemudian mendapatkan formasi P3K penuh waktu dan ada yang kemudian mendapatkan formasi P3K paruh waktu. Nah, berdasarkan data sementara atau data awal, maka yang mengikuti seleksi di tahap 1 kemarin yang mendapatkan formasi P3K penuh waktu itu sebanyak 668.472 orang. Dan yang tentu saja yang mendapatkan formasi P3K paruh waktu itu sebanyak 676.875 orang atau hampir 50-50. Sisa formasi P3K penuh waktu ini yang kemudian akan diperebutkan oleh mereka-mereka yang belum terdaftar di dalam tahap 1 kemarin sebanyak 333.909 orang dan yang tidak memenuhi syarat karena seleksi administrasi apakah itu terkait dengan pendaftaran mereka di CPNS tahap 1 di CPNS ataupun di P3K tahap 1 yang jumlahnya sebanyak 47.349 orang. Mereka-mereka yang belum mendaftar dan TMS di tahap 1 ini diberikan kesempatan kembali untuk mendaftar di tahap kedua, karena memang mereka adalah orang-orang yang terdaftar di dalam database non-ASN-BKN. Nah, sampai dengan tanggal 13 Januari kemarin, jumlah yang sudah melakukan pendaftaran sebanyak 164.539 orang, artinya masih ada sebesar 216.719 orang atau 56,8% yang sampai saat ini belum melakukan pendaftaran sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKN. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat dari angka 216.719 orang yang belum mendaftar tadi, memang kemudian ada yang sudah dikonfirmasi disetujui formasinya oleh teman-teman di instansi sebanyak 99.398 orang dan yang ditolak sebanyak 104.815 orang. Ditolaknya ini karena apa? Karena memang ada dari mereka yang tercatat di dalam database kemudian sudah tidak aktif bekerja lagi atau apakah sudah mengundurkan diri atau karena hal lain, itu sebanyak 60.965 orang dan yang tidak direkomendasikan jabatannya karena misalnya jabatan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebanyak 6.210 dan yang memasuki batas usia pensiun karena di dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mereka yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sekurang-kurangnya adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar. Kalau jabatannya adalah jabatan guru misalnya, karena jabatan guru batas usia pensiunnya 60 tahun, maka kalau yang bersangkutan masih berusia 58 tahun 11 bulan atau 29 hari, maka yang bersangkutan masih bisa mendaftar. Tetapi untuk jabatan-jabatan teknis, karena batas usia pensiun jabatannya adalah 58 tahun, maka yang bersangkutan sekurang-kurangnya berusia 56 tahun, 11 bulan, dan 30 hari misalnya. Dan ada dari mereka yang kemudian sudah meninggal dunia sebanyak 1.289 orang. Dan yang sedang berproses menjadi aparatur sipil negara, apakah itu tadi melalui jalur penerimaan P3K tahap 1 ataupun menjadi calon pegawai negeri sipil sebanyak 1.745 dan yang sampai dengan saat pendaftaran dibuka, Bapak Ibu peserta yang terdaftar tidak juga kunjung menyampaikan ijazah sebanyak 23.731 orang. Kalau dilihat dari detailnya berdasarkan wilayah,
0 ini adalah untuk instansi pusat, 1 adalah kantor regional 1 sampai dengan 14, maka jumlah tenaga non-ASN tercatat di instansi pusat sebanyak 256.102 orang, dan yang sudah melakukan konfirmasi disetujui sebanyak 6.615, dan yang ditolak sebanyak 17.144 orang. Masih ada sisa 349 orang yang formasi jabatannya belum dikonfirmasi oleh Bapak Ibu di instansi. Yang masih terbesar itu ada di wilayah kantor regional 6. Jumlah tenaga non-ASN yang tercatat adalah sebanyak 88.079 orang, dan yang total di wilayah Kanrek 6 sebanyak 16.603, yang sudah dikonfirmasi setujui sebanyak 5.661, dan yang ditolak sebanyak 6.340, dan yang belum sampai sekarang dikonfirmasi sebanyak 4.602 orang. Demikian juga di kantor regional 9, sebanyak jumlah tenaga non-ASN terdaftar di dalam database non-ASN sebanyak 26.933 orang, dengan total yang sudah disetujui itu sebanyak 7.702 orang, dan yang ditolak sebanyak 978, dan yang belum sampai sekarang dikonfirmasi terhadap jabatan-jabatannya sebanyak 3.414 orang. Nah, tentu nanti di dalam payung kebijakannya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKN, nanti tentu akan ada solusi-solusi terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan mereka-mereka yang kemudian tidak formasi jabatannya kemudian tidak tersedia. Nah, nanti insya Allah nanti Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur akan menjelaskan melalui kebijakan Ibu Menteri PAN RB. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan proses pendaftaran yang telah masuk melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, masih yang sisa yang belum mendaftar sampai dengan baik apakah itu di tahap 1, TMS pada tahap 1 dan CPNS, itu sebanyak yang belum mendaftar di tahap kedua yang terbesar itu adalah di kantor regional 4, yaitu sebanyak 32.017 orang itu belum mendaftar dari total sebanyak 65.776 orang, dan yang sudah mendaftar baru hanya 33.759 orang. Kemudian diikuti dengan instansi pusat sebanyak 22.906 yang belum mendaftar dari 35.066 yang terdaftar pada tahap 2 yang mereka belum mendaftar sampai dengan tahap 1 kemarin berakhir, belum mendaftarkan diri di tahap 1. Nah, ini adalah nanti datanya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu detailnya per instansi. Jadi nanti kalau detail per instansi nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua berapa instansi yang ada di instansi Bapak Ibu semua. Artinya sampai dengan hari ini atau tanggal 13 kemarin sore, jumlah yang belum mendaftar karena mereka tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pada saat penerimaan P3K tahap 1 kemarin dan CPNS itu sebanyak 21,8% atau 10.308 orang, dan yang belum mendaftar sampai dengan yang tidak mendaftar sama sekali di tahap 1 kemarin jumlahnya masih sangat besar, yaitu 61,8% atau 206.411 orang. Nah, ini mohon nanti bantuan Bapak Ibu kantor regional, karena sebagian besar ini ada di wilayah kantor regional. Kemungkinan besar mereka-mereka yang sudah terdaftar ini kemudian tidak memahami atau tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi. Mohon Bapak Ibu kantor regional bersama-sama dengan Kepala BKD, BKPSDM, dan BKPP untuk menyebarkan informasi apakah melalui sosial media Bapak Ibu di kantor regional ataupun BKD, BKPSDM, dan BKPP, agar mereka-mereka yang memang punya kesempatan untuk bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja betul-betul bisa kita selesaikan sebagaimana mandat di dalam Undang-Undang 20 2023. Ini adalah progres yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Ada yang kemudian alasan tidak disetujui, ada yang tidak aktif bekerja, tidak direkomendasikan, memasuki usia pensiun, meninggal dunia,
dan sedang berproses menjadi ASN dan tidak memiliki ijazah. Kami ingin menyampaikan 10 instansi terbesar, Bapak Ibu, yang di wilayah kantor regional 1 yang masih belum atau yang sampai sekarang belum mendaftar. Dari 17.970 yang tercatat database non-ASN di Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan tahap 2 ini belum mendaftar sebanyak 3.624 orang. Demikian juga dengan Kota Surakarta, masih ada 845 orang yang belum mendaftar. Kabupaten Cilacap sebanyak 354, kemudian Kota Semarang sebanyak 289 orang, Kabupaten Sleman sebanyak 239 dan seterusnya. Ini adalah untuk kantor regional 2 BKN Surabaya yang belum mendaftar. Yang terbesar itu adalah di Kota Surabaya sebanyak 1.389, Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.179 dan seterusnya 10 besar yang belum melakukan pendaftaran sampai dengan tahap kedua. Kemudian yang di kantor regional 3 Bandung sebanyak 2.689 untuk Provinsi Jawa Barat dari 27.417 orang. Ini sudah terjadi peningkatan luar biasa besar ya, dibandingkan waktu rapat koordinasi dengan Bapak Mendagri, Bu Menpan, dan Pak Kepala BKN bersama seluruh kepala daerah. Kemudian ada di Kota Bandung, masih ada 2.376 lagi yang belum mendaftarkan. Kemudian ada Kabupaten Garut sebanyak 844, Kabupaten Bandung 838 dan seterusnya sampai dengan Kota Tangerang Selatan sebanyak 596 orang yang belum mendaftar. Untuk BKN Makassar, kantor regional 4 Makassar, yang terbesar itu adalah Kabupaten Mamasa yang belum mendaftar sebanyak 1.984 orang, kemudian Kabupaten Seram bagian timur sebanyak 1.356 orang dari 4.588 jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database. Kemudian Jeneponto sebanyak 1.362 orang dari 7.444 yang terdaftar di dalam database. Dan seterusnya sampai dengan Kabupaten Parigi Montong sebanyak 681 orang yang belum mendaftar dari 5.216 orang. Kantor regional 5 DKI Jakarta, yang terbesar tentu saja Ibu Kota DKI Jakarta, sebanyak 1.384 orang dari 8.564 pegawai non-ASN yang terdaftar di dalam database non-ASN. Dan yang paling rendah adalah Kabupaten Sambas, dari 10 yang terbesar. Tentu masih ada instansi-instansi lainnya di wilayah kantor regional 5, tetapi nanti data detailnya per instansi akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui Bapak Ibu Kepala Kantor Regional. Ini di kantor regional 6 yang terbesar tadi kamu sampaikan, Kabupaten Deli Serdang. Ini sama sekali masih sangat rendah. Dari 3.908 orang jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database, itu baru hanya ya sekitar 300-an yang baru mendaftar. Sisanya itu masih 3.692 yang sampai sekarang belum mendaftarkan diri sebagai mengikuti seleksi di tahap kedua ini. Demikian juga diikuti dengan Kabupaten Batubara, masih ada sekitar 50%-nya dari jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar belum mendaftarkan diri. Itu sebesar 1.880 dari 3.998 tenaga non-ASN yang terdaftar. Di kantor regional 7 BKN Palembang, jumlah yang masih sangat besar dari jumlah tenaga non-ASN yang terdaftar itu adalah Kabupaten Kepahyang. Dari 980 tenaga non-ASN terdaftar, baru yang masih sampai sekarang belum mendaftar adalah 806. Artinya belum sampai 10% dari tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database yang sudah melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 13 kemarin. Ini tentu saja akan menjadi bermasalah nanti Bapak Ibu Kepala Daerah atau Kepala BKD, BKPSDM Kabupaten Kepahyang kalau ini tidak segera kita selesaikan. Kemudian di kantor regional 8 BKN Banjarmasin, yang terbesar itu adalah Kota Samarinda, sebanyak 1.209 pendaftar sampai saat ini yang belum mendaftarkan dari 5.547 orang yang terdaftar di dalam database.
dan diikuti dengan Kota Balikpapan 1.181 dari 3.350 yang terdaftar. BKN Jayapura seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala, memang sebagian besar itu adalah di teman-teman di wilayah pegunungan, termasuk juga yang kemudian ada surat pengunduran diri Bapak PJ Gubernur yang nanti tentu saja harus mendapat persetujuan dari Menteri PAN-RB terkait dengan pelaksanaan seleksi 2024 khususnya di seleksi calon pegawai negeri sipil. Kantor Regional BKN 10 Denpasar yang masih besar itu adalah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sampai dengan hari kemarin sebanyak 1.516 orang belum mendaftar dari 4.307 pegawai non-ASN yang terdata di dalam database. Kemudian diikuti Kabupaten Malaka sebanyak 1.330 dari 3.555 orang yang terdaftar. Kemudian Kantor Regional 11 BKN Manado relatif sudah hampir sebagian besar, tetapi yang masih besar yang belum mendaftar itu adalah di Kabupaten Boloang Mongondo Timur, masih 50%-nya belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri pada seleksi P3 sampai dengan tanggal 13 kemarin. Begitu juga dengan Kantor Regional 12, sebagian besar sudah sangat baik kinerjanya, tetapi masih ada yang kemudian harus segera kita selesaikan. Misalnya di Kabupaten Kota Batam sebanyak 990 orang dari 3.557 orang yang belum yang terdaftar di dalam database. Untuk Aceh misalnya yang progresnya juga sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan data-data yang belum mendaftar ini. Kalau memang nanti ternyata mereka belum mendaftar itu karena hal-hal yang tadi terkait dengan meninggal dunia atau tidak memiliki ijazah, maka tentu saja hal-hal tersebut bisa dijelaskan dengan baik sehingga kita bisa menjawab penyelesaian tenaga non-ASN ini dengan alasan yang juga kemudian bisa diterima akal sehat. Begitu juga dengan Manokwari yang memang masih sangat besar, itu adalah Kabupaten Manokwari sampai dengan tanggal 13 kemarin yang belum mendaftar sebanyak 2.544 dari 2.777 yang terdaftar di dalam database. Artinya baru kurang dari 10% dari mereka yang tercatat di dalam database yang sudah mendaftar. Dan ini tentu Pak Nur Hasan mohon koordinasi dengan teman-teman di Kabupaten Manokwari untuk segera melakukan percepatan sehingga kita benar-benar bisa menyelesaikan atau menuntaskan yang 1.789.050 orang tadi. Saya mungkin akan langsung saja. Ini nanti sebetulnya nanti akan disampaikan oleh Pak Aba secara detail terkait dengan bagaimana nanti kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kalau banyak sekali surat yang masuk ke kami karena banyak dari para pendaftar tadi atau pelamar tadi kemudian salah memilih formasi jabatan. Nah, Bapak Ibu tinggal bersurat saja kepada kami, nanti kami akan membantu untuk melakukan perubahan terkait dengan lokasi formasi yang akan dipilih. Misalnya mungkin antara Kabupaten Solok dengan Kota Solok dengan Kota Solo misalnya mirip-mirip gitu. Terus kemudian dia salah klik, misalnya orang harusnya dia di Kota Solo tapi kekliknya itu Kota Solok gitu. Nah, karena mirip mungkin ada salah, silakan bersurat. Karena jangan sampai nanti mereka sudah lulus seleksi kemudian tidak mengambil formasi yang sudah ditetapkan atau yang dipilih oleh yang bersangkutan. Kemudian ada pelamar tahap 1 yang mereka tidak hadir pada saat ujian, apakah itu karena alasannya sakit atau sedang melaksanakan ibadah, maka mereka bisa mengikuti seleksi pada seleksi P3K tahap kedua ini. Jadi silakan mereka mendaftar, mengkonfirmasi kembali untuk bisa mendaftarkan di P3K tahap kedua. Kemudian bagi tenaga mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN, tetapi di TMS-kan seleksi administrasi pada P3K tahap 1 kemarin, maka mereka juga kemudian diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar di P3K tahap kedua ini, masuk langsung ke dalam jabatan tampungan. Karena mereka sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1, tetapi di tahap 1 mereka kemudian tidak sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatannya, maka mereka kemudian Bapak Ibu TMS kan di instansi dan sekarang mereka diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar di tahap kedua dan dengan jabatan-jabatan tampungan. Ada 4 klasifikasi jabatan tampungan yang sudah ditetapkan di dalam keputusan Menteri PAN RB nomor 634 tahun 2024.
Kemudian ada tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database, dia kemudian tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi di CPNS yang lalu, maka mereka bisa mendaftar seleksi P3K tahap kedua ini. Sementara mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN dan mendaftar calon pegawai negeri sipil kemarin, namun tidak lulus SKD dan SKB, mereka itu tidak perlu lagi kemudian mengikuti seleksi di tahap kedua, tetapi nanti akan diangkat secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. Payung kebijakannya nanti akan ditetapkan atau disampaikan oleh Bapak Deputi SDM Aparatur. Kemudian ada juga yang tenaga non-ASN belum mendaftar sama sekali, maka tentu saja kalau tidak tersedia formasi pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja, maka mereka bisa bekerja atau mendaftar di P3K tahap kedua ini dalam jabatan tampungan. Dan kalau mereka kemudian tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, maka mereka bisa mendaftar di seleksi P3K tahap kedua jabatan tampungan. Begitu juga kalau misalnya ada NIK yang terblokir karena pelanggaran seleksi sesuai dengan Permen PAN 6 tahun 2024 pasal 24. Ya, mohon maaf, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu sebentar, setelah itu kita lanjutkan. Terima kasih.